Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau nge-review sebuah helm lagi. Kalau kemarin udah helm lokal yang ternyata keren, yaitu NHK Mark I. Kali ini kita main ke helm-helm import, ya kan? Helm luar lagi. Ini adalah Aeroh. Sebelum gue mulai reviewnya, seperti biasa, disclaimer. Helm di produk ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Helm di video ini gue beli dengan uang pribadi. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, bisa kali subscribe dulu. Jadi langsung aja, ini dia boxnya. Ini warnanya silver. Jadi ini adalah sebuah helm baru dari Aeroh, yaitu Aeroh Canner. Bisa dilihat di sini nih, ini ada tulisannya ya. Aeroh Canner. Ini yang grafisnya bot namanya. Canner Bot Gloss. Warnanya gloss. Seri grafisnya itu bot, BOT. Ini size L, seperti biasa gue kalau beli helm pasti size L kebanyakan. Langsung aja, ini gue beli dengan harga kalau nggak salah 2,6 juta, karena ini gue beli udah lama dan udah nyampe di rumah gue mungkin sekitar 2 minggu lalu baru sempat gue review hari ini. Ini 2,6 juta gue beli di JH juga, tapi yang juragan, bukan yang jagoan ya. Lalu di sini sudah pasti ada logo SNI, jadi ini udah Certified SNI. Di sini juga ada tulisan ECE 2206 homologated. Jadi dia udah dapat sertifikasi ECE juga. 5 tahun warranty. Jadi ada garansi 5 tahun yang kalian bisa scan QR code-nya di dalam. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia tas helmnya. Tas helmnya ada logo Aeroh di satu sisi aja. Sebelahnya polos, jadi tasnya hitam, logonya warna silver. Bahannya lumayan tebal, tapi bukan yang paling keren juga, gitu ya. Ya, standar lah, masih gue bilang standar. Oke, di sisi dalamnya dapat dashback lagi. Ini dia helmnya. Ups, oh ada buku manualnya sebentar. Ini dia helmnya, kalian lihat dulu. Ini sisi depannya. Sisi kirinya. Sisi kanannya. Lalu bagian belakangnya, ini dari atas supaya bisa kelihatan grafisnya. Dan di sini ada buku manual, di sini ada kertas yang ada barcode-nya juga, kalian bisa scan, mungkin itu buat warranty-nya 5 tahun. Dan di visornya juga udah ada stiker langsung ya, ECE 2206. Jadi sertifikasi keamanannya udah terjamin lah. Jadi kenapa akhirnya gue memutuskan beli Aeroh setelah mereka tuh udah lama banget ada di Indo, tapi gue nggak pernah punya sebelumnya. Karena ini helm yang bisa dibilang modern tapi ada twistnya gitu. Twistnya adalah di bagian depan ini, langsung aja nih. Di bagian ventilasi depan ini, ventilasi chinnya ini ala-ala helm vintage gitu. Jadi dia langsung bolong-bolong gini, 3 di kiri, 3 di kanan, masih rada ke tengah ya, jadi ada 6 lubang. Dan ini ada grillnya warna besi gitu, warna silver di grill depannya ini. Jadi kalau dilihat dari depan tuh bagian sininya tuh kayak helm-helm klasik gitu. Tapi sisanya yang lain bentuknya modern. Lalu bagian belakangnya juga nggak terlalu panjang. Jadi nggak terlalu racing lah menurut gue ya. Walaupun grafisnya ini agak keramaian sih menurut gue. Cuman ya nggak ada pilihan. Aeroh Canner ini ada beberapa pilihan grafis, yang salah satunya ini yang bot, lalu gue lupa nama-namanya, tapi ada satu yang kayak gamers gitu, yang hitam, hijau, neon gitu. Gue kurang suka kombinasi warnanya. Lalu satu lagi tuh ada yang kayak bendera Amerika ya, garis-garis merah, lalu ada bintang-bintang biru gitu, tapi ada tengkorak-tengkoraknya, menurut gue juga terlalu Amerikaan banget gitu. Ada beberapa pilihan lah, tergantung selera kalian, kalian bisa pilih grafisnya sendiri kalau kalian mau beli helm ini. Langsung aja kita mulai dari sisi luarnya. Seperti biasa bahannya termoplastik, polikarbonat, dan ini lumayan padat ya, keras gitu. Dari bunyinya aja kedengeran, tidak terdengar kayak yang tipis gitu. Ini terdengar padat. Lalu di bagian belakang ini kalian ada tulisan ukuran, dan ini kecil banget, cuman literally kecil banget, di bawah kecil gini, mungkin kalian nggak kelihatan di kamera. Ini L5960, beratnya 1560 plus minus 50 gram. Jadi helm ini memang berasa lebih berat, nggak terlalu ringan gitu. Dan batoknya juga nggak gede banget sih menurut gua, nggak gede, tapi ya bukan yang paling kecil juga. Kalau dibandingin NHK Mark I yang baru gua review, mungkin
Mark I lebih kecil, ini agak lebih gede tapi nggak yang bagol gitu, nggak yang gede banget kayak apa ya, mungkin GP Prime kali ya. GP Prime tuh gede tuh menurut gua. Kalian bisa lihat sendiri lah kira-kira, nanti gua coba pakai, kalian bisa kira-kira sendiri. Untuk grafis ya gua nggak ngomongin grafis karena ini soal selera. Langsung aja kita ngomongin soal ventilasi. Seperti yang tadi gua bilang, ventilasi depannya itu di depan sini nih ada 6 grill, 6 bolongan ini yang bisa langsung masuk, tapi biasanya ada di sisi dalam. Oh ya betul. Jadi buat buka tutupnya itu ada di sisi dalam sini ya, di belakangnya. Nah itu ke bawah untuk buka, ke atas itu untuk tutup. Nah lucunya lubangnya itu cuma satu. Di sisi dalam itu lubangnya cuma di bagian atas ini. Jadi yang tembus langsung ke mulut lo itu yang di atas ini, baru di dalamnya itu ada lubangnya gitu ya. Yang 2 di bawah ini nih, berarti 4 kalau kiri kanan, itu ketutup sama bagian dalam sini nih. Tapi kalau gue ngeliat sekilas dari sisi dalam gini nih, antara batok luar sama bagian dalam innernya itu kayak ada space, ada ruang gitu ya. Jadi mungkin angin yang masuk dari 2 bawah ini nih, kiri kanan, itu akan kedorong ke atas, lalu masuk dari lubang yang paling atas ke dalam. Lalu untuk ventilasi atas, ini ada di sisi kiri dan sisi kanan. Lalu untuk buka tutupnya ini aeroh seru ya. Ini modelnya diputar, jadi ada kayak gear kecil di sini, termasuk di sebelah sini juga. Ini kalian putar ke depan, itu nanti ketutup semua nih lubangnya. Kalau kalian putar ke belakang, nah dia kebuka, jadi bentuknya memanjang gitu. Ke depan tutup, putar ke belakang kebuka. Termasuk yang sebelah kanan juga sama. Itu aja, jadi cuma di bagian chin sama di bagian atas sebelah kiri kanan. Nah untuk belakangnya, untuk exhaust dia cuma ada di sini. Kalian bisa lihat nih, di sebelah sini, ini exhaustnya. Lubang kecil ini lumayan banyak, ada 3 di sebelah kanan, lalu 3 di sebelah kiri, jadi totalnya ada 6 lubang. Ini tentu nggak bisa dibuka tutup. Ini ada grill mesh-nya juga, kayak kawat yang besi gitu ya, yang warna silver gini. Sebelah kiri kanan bagian belakang. Lalu untuk logo Aeroh-nya sendiri gue suka karena nggak terlalu besar, cuman di bagian depan. Ini tulisan Aeroh. Lalu di belakangnya yang gede, tapi karena belakangnya itu masuk ke dalam desainnya gitu ya, jadi nggak terlalu kayak yang logo-logo helm pada umumnya gitu, yang tiba-tiba tulisan bulat atau tulisan yang Aeroh yang beneran kebaca banget. Ini kayak bentuknya kayak apa ya, kayak graffiti gitu lah, jadi nggak terlalu jualan banget gitu. Ternyata helm ini cukup punya banyak lekukan, seperti yang kita bisa lihat ya, di depan ini kan ada melekuk-melekuk di bagian chinnya ini. Kalian bisa lihat di sini. Lalu di bagian atas juga dia nggak yang flat, smooth, bulat, halus gitu ya. Dia ada kayak tekukan-tekukan lagi. Jadi nggak yang halus banget bulatnya. Dan di ventilasi depan juga dia masih ada tekukannya lagi. Kayak buat di bagian biru-biru ini nih, yang di cat warna biru ini nih, ada sedikit tekukan lagi. Kiri kanan, lalu di bagian belakang juga udah pasti ya, karena ini ada buntutnya sedikit nih. Lalu di bagian tengah juga dia nekuk-nekuk lagi nih, di sini nih. Jadi dia nggak flat gitu. Ada apa ya, tekstur, bukan tekstur ya, apa sih, kayak ya tekukan lagi gitu. Jadi nggak flat rata gitu. Untuk visornya ini udah flat visor ya, dan udah ada dudukan buat pin lock dan tear off. Lalu ini udah ada visor locknya di sebelah kiri sini. Ini udah ada visor lock. Caranya tinggal diangkat biasa aja, lalu diturunin, diangkat lagi. Oh ini juga ada stepnya ya, untuk visornya kalian punya step. Dari ketutup visor lock, kalau kalian buka visor locknya ini 1, 2, 3, 4. Ya 4 step aja. Oke, kita langsung ke bagian dalamnya sekarang. Kalian bisa lihat dulu nih. Nggak tahu kelihatan apa nggak, mudah-mudahan kelihatan. Untuk sistem pengunciannya mereka masih pakai micrometric, jadi bukan double D. Memang helm-helm yang tidak ditujukan untuk track, untuk balapan, jadi lebih ke pemakaian sehari-hari yang santai. Micrometric itu menurut gue udah paling bener karena makainya gampang, bukanya gampang. Nah untuk bahannya ini ada perpaduan berbagai macam bahan ya, dengan berbagai macam warna juga. Jadi ada warna hitam, warna abu-abu, abu-abu muda, abu-abu tua,
ada warna putihnya juga, lalu bahannya ada yang model mesh yang bolong-bolong yang kayak apa tuh, jala gitu, lalu juga ada bahan kain yang halus tapi dia ada pori-porinya gitu, bolong-bolongnya juga. Lalu ada bahan yang halus, kain halus, lalu ada kain yang agak bertekstur gitu, yang agak, ini nggak kasar sih, tapi ya ada teksturnya gitu, kayak gini nih. Jadi macem-macem gitu bahan yang dipakai gitu. Polanya juga agak ribet, nggak yang simple gitu. Lalu untuk benangnya mereka pakai benang yang berwarna putih tapi sedikit kelihatan jahitannya. Crown padnya ini padat banget, lalu ada warna kayak hijau stabilo gitu. Gue nggak tahu kalian kelihatan apa enggak, tapi mudah-mudahan sih kelihatan ya di dalam sini. Lalu ada chin curtain-nya juga. Chin curtain-nya hampir aja kecil kayak NHK Mark I atau GP Prime, spesialisnya NHK dengan chin curtain yang kecil-kecil itu. Jadi potongannya hampir sama, tapi dia kayak ada 2 layer gitu si Aero Canner ini ya. Ini yang kecil, yang bagian atas nih yang warna hitam. Lalu di sisi atasnya lagi itu ada kain yang berbeda gitu, jadi ada kayak 2 layer gitu, 2 lapis. Dan ini agak panjang gitu, walaupun nggak yang panjang banget juga gitu, tapi masih lebih panjang sedikit daripada yang Mark I gitu. Lalu kalau kalian buka visornya, ini ada nose guard. Nose guardnya kecil, simple, nggak setinggi NHK Mark I. Dia lebih pendek ya. Mungkin kalian begini lebih kelihatan. Oke, mari gue coba dulu helmnya, gue pakai. Ini ukuran L, lingkar kepala gue itu 58,5, jadi gue bisa pakai ukuran M atau gue bisa pakai juga ukuran L. Biasanya gue lebih sering pakai ukuran L, karena kalau yang M biasanya agak terlalu ngepres buat gue, yang L tuh lebih nyaman buat gue. Oke, sekarang gue pakai kacamatanya. Oke, kayak gini kurang lebih kalau gue pakai. Ini tampak depannya. Sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kiri. Balik lagi ke depan. Oke, ini kacamatanya. Ini bisa masuk tapi rada ngepres banget ya di bagian kacamata ini. Jadi di tangkai itu kalian berasa banget. Dan ini agak terlalu ke atas kayaknya rel kacamatanya. Jadi kayak ngambang gitu, kacamatanya tuh nggak duduk di hidung kita atau di kuping gitu ya. Ini agak ngambang sedikit gitu. Tuh agak, jadi kacamata lo tuh kayak bisa naik turun gampang gitu. Karena nggak, yang duduknya tuh nggak ngepas gitu. Masuknya sih gampang, cuman rada ketat gitu, ya kayak rada sempit gitu ya. Tapi kalau kalian masukin, nah itu gampang, udah ada relnya gitu. Cuman ya itu dia, kayaknya relnya tuh menurut gua agak ketinggian ya. Untuk feel-nya sendiri, ini helm ini fittingnya ngepas banget di kepala gua. Gua nggak bicara soal nyaman ya, tapi ngepasnya. Jadi di cheek pad itu beneran nempel ke pipi gua. Di crown pad pun terasa ngiket bagian atas kepala gua dengan sempurna gitu, beneran keikat, nggak goyang sama sekali nih. Depan belakang kiri kanan tuh nggak ada goyangnya, beneran diikat dengan pas gitu. Jadi ini ukuran L yang sebenarnya ngepas banget di kepala gue. Dan ini sampai bagian belakang sini pun masih rapat ya. Busa-busanya tuh masih rapat ke leher gue sampai ke bagian belakang. Tapi karena dia bahannya empuk, busa-busanya ya, walaupun agak lebih tebel, berasa tebel, tapi karena empuk jadi buka helm atau pas kalian pakai helmnya tuh tetap gampang, tetap nyaman karena busa-busanya itu ngikutin lekuk-lekuk muka kita gitu. Ini bahkan lebih ngepres daripada NHK Mark I yang baru gue review ya. NHK Mark I itu kan ukuran L juga. Nah ini ukuran L juga, tapi ini berasa lebih ngikat, lebih rapat gitu dibandingkan NHK Mark I. Jadi menurut gua kalau ini mungkin ini L yang ada di angka 59 gitu, bukan di 60 cm tapi 59 cm karena lingkar kepala gua kan 58,5. Kalau dia tulis L itu biasanya 5960, berarti ini kayaknya ngepas-ngepas ke 58,5, jadi mungkin 59-nya gitu ya. Mungkin kalian biasa pakai ukuran
L tapi L yang agak longgar. Kalau patokannya gini mungkin ya, perbandingannya kayak kalau kalian pakai kayak TR to R aja ngepas, itu longgar di gua. Tapi kalau di kepala kalian itu ngepas gitu ya, ngepres. Berarti kalau kalian mau beli lagi Aerox Canner ini, kalian mau beli helm lagi, ada baiknya mungkin kalian ke XL. Karena ini L-nya ngepas banget ke gua yang cuman 58,5 kepalanya. Mari kita coba buka bagian inner ya. Buat kalian yang hobi cuci-cuci helm ya biasanya. Ini cheek pad-nya. Di cheek pad ini udah nutup semua nih. Biasanya ada beberapa helm yang bagian cheek pad-nya ini, bagian sini nih kebuka gitu, nggak ada kain ini nih. Lalu udah ada tulisan right-nya. Biasanya kalau right pasti ada left, jadi kalian nggak ketukar nanti pas mau pasang lagi. Dan ini bagian crown pad-nya. Crown pad-nya panjang ya, sampai ke bagian belakang sini. Masuk ke bagian belakang helm. Karena ada beberapa helm biasanya crown pad itu desain crown pad-nya cuma sampai sini. Bagian sini ini mereka mati, kainnya tuh nggak bisa dibuka. Tapi ini dia panjang sampai bisa masuk ke bagian belakang helm. Dan ini bagian foam batoknya. Warna putih hitam, perpaduan gitu ya. Agak berantakan sedikit. Ini gue ngelihat ada beberapa kayak bekas-bekas lem gitu. Tapi lubang-lubangnya cukup banyak. Lalu ini udah ada cutout buat ini ya. Buat kalian pemakai intercom. Gue nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Tapi ini udah ada bagian yang dibolongin dengan apa, ada buletannya gitu ya. Kalian tinggal buka aja lalu kalian masukin intercom kalian atau apa speaker kalian ke situ. Oh ya, ini salah satu helm yang gua pas ngelepas bagian-bagian innernya itu agak keras gitu. Jadi lu beneran mesti pakai tenaga buat nyopotin kuncian-kunciannya ini. Ini pasti masangnya agak PR deh. Kurang lebih begitu aja video gua hari ini. Seperti biasa nanti helm ini akan gue pakai motoran mungkin seminggu ke depan. Akan gue update lagi review tentang helm ini supaya lebih detail, lebih berasa gimana kalau dipakai jalan. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gua. Lalu thank you banget yang udah nge-like, udah komen video-video gua. Buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di subscribe. Seperti biasa kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalian tinggal klik aja. Lalu apalagi ya? Ya gue rasa sekian hari ini. Thank you banget guys sudah nonton. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye.